Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sudah 21 hari sejak jasad ditemukan, tim gabungan tak kunjung mengungkap pelaku dan motif pembunuhan keji terhadap ASN Iwan Budi Prasetyo. Harga kedelai impor kian tak terkendali. Para pedagang kedelai dan perajin tempe tahu kian terpuruk. Para perajin minta pemerintah salurkan subsidi kedelai. Tradisi usir hama wereng, warga mengarak ogoh-ogoh lalu membakarnya sebagai simbol pemusnahan hama. Ya, pemerintah Kota Semarang mencatat piutang pajak di wilayahnya mencapai nyaris 400 miliar rupiah. Pemkot pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Sebanyak 20 wajib pajak diundangkan untuk klarifikasi piutang pajak yang belum dibayar. Awalnya Bapenda Kota Semarang mencatat piutang pajak dari sektor PBB sejak 2017 mencapai 500 miliar. Namun setelah diklarifikasi kepada wajib pajak, angkanya turun menjadi 390 miliar rupiah. Pemkot berharap lewat cara persuasif, para wajib pajak segera melunasi piutang pajaknya sehingga PAD dari sektor pajak maksimal. Penagihan sampai dengan saat ini sudah 52 miliar, kemudian rekonsilasi 146 miliar, masih ada sisa piutang 390 miliar. Dan hari ini kita coba undang wajib pajak yang khususnya piutang terbesar ini di sektor PBB, pajak bumi dan bangunan. Tentunya wajib pajak besar ini kita undang untuk mengklarifikasi lagi piutang-piutangnya. Yang namanya apalagi utang ya kepada pemerintah karena dia sudah melakukan aktivitas apalagi bisnis, harusnya kemudian kewajibannya sebagai wajib pajak itu harus segera diselesaikan. KPU Kota Tegal masih menemukan kegandaan data pemilih tetap. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kota Tegal. Dalam rapat triwulan ketiga, ada penambahan 1.768 data pemilih dari bulan Agustus lalu. Namun ditemukan data yang tidak memenuhi syarat dan ganda. Adanya data ganda karena beragam sebab, mulai dari data NIK yang sudah lama tidak dihapus, padahal sudah berpindah, hingga NIK yang sudah berkeluarga di tempat lain, tetapi masih terdata di alamat lama dan jarang pulang. Hingga kini pemutakhiran 206.000 data pendaftar pemilu masih belum final dan akan disinkronisasi sebelum menjadi DPT. Kan masih ada tahapan, Oktober nanti turun DP4 ini nanti kita sinkronisasi dengan DPP atau DPT yang sudah diperbaharui, DPP ini, dan juga kami sinkronisasi lagi dengan Disduk Capil untuk nanti bisa masuk lagi yaitu pencoklitan. Ya, kita ke informasi lain, pembangunan Jalan Layang Ganepo di Kabupaten Demak akhirnya rampung. Proyek dengan anggaran 109 miliar rupiah itu diharapkan bisa mengurai kemacetan Jalan Semarang Purwodadi karena adanya perlintasan kereta api. Jembatan Layang Ganepo di Meranggen, Kabupaten Demak akhirnya rampung dibangun. Kini telah masuk masa uji coba sampai dengan hari ini. Baru kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan ketinggian maksimal 2,1 meter yang bisa melintas. Warga berharap jembatan layang sepanjang 800 meter ini bisa mengatasi kemacetan. Mudah-mudahan nanti kemacetannya yang biasanya terjadi tiap ada kereta lewat, mudah-mudahan nanti lancar. Sementara untuk kendaraan besar tidak diizinkan lewat jembatan layang, mereka tetap melalui jalur lama. Pihak pengawas proyek akan mengevaluasi dan melengkapi kekurangan dari hasil masa uji coba selama 3 hari. Para pengguna jalan roda 2 ketika melintasi dilarang berhenti dan menghambat jalur menjadi lancar. Untuk sementara truk tidak bisa lewat ya, Dan? Untuk saat ini dari tanggal 28 sampai 30 September belum dapat melewati dari batas ketinggian 2,1 meter. Sampai dengan tanggal 30 nanti kita evaluasi kekurangan apa yang nanti semestinya kita persiapkan, terutama rambu, marka, kantin, dan bangunan pelengkap lainnya.
Jembatan Layang Ganepo dibangun sejak 2020 dengan anggaran 109 miliar rupiah. Jembatan ini untuk mengurai kemacetan jalan Semarang Purwodadi karena adanya perlintasan kereta. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, berada di dalam rumah tahanan tidak menghalangi kreativitas warga binaan. Di rumah tahanan Banjarnegara, warga binaan bisa membuat alat musik gamelan. Bahan bakunya hanya dari besi dan onderdil bekas. Warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Banjarnegara menghabiskan waktu mereka dengan menyulap besi bekas menjadi gamelan Jawa. Meski berada di balik jeruji besi, kreativitas terus dikembangkan. Awalnya seluruh besi hingga onderdil mobil bekas dikumpulkan, lalu dipotong berbagai ukuran. Setelah itu barulah dibentuk menjadi kenong atau gong. Butuh 5 hari bagi warga binaan untuk membuat sebuah gong. Pihak Rutan Banjarnegara mengatakan kegiatan ini tak hanya sekedar membekali narapidana untuk memproduksi alat musik gamelan, tetapi sekaligus melestarikan budaya dan seni karawitan Jawa. Trim bekas, kemudian kita rakit, kita buat dan kita laraskan membentuk satu perangkat alat karawitan untuk membina kesenian bagi warga binaan Rutan Banjarnegara. Untuk suara dan nada gamelan hasil tangan warga binaan tak perlu ditanya, tak kalah dengan gamelan lain yang menggunakan perunggu dan timah. Nantinya seluruh gamelan akan dipakai untuk pementasan seni karawitan warga binaan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Puluhan petani menggelar tradisi mengusir hama wereng dan mengarak ogoh-ogoh di lahan persawahan di Klaten, Jawa Tengah. Hama wereng membuat setengah dari lahan pertanian gagal panen. Tradisi mengusir hama wereng berlangsung di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Klaten. Kira puluhan petani padi dan arak-arakan ogoh-ogoh hama wereng mengawali acara. Setelah berjalan 300 meter, peserta kirap tiba di persawahan. Di sini mereka menggelar doa bersama lalu menebar abu serta garam di lahan persawahan. Abu untuk menjaga kesuburan dan garam untuk menjaga kenetralan tanah. Doa semoga hama wereng yang menjangkiti tanaman budidaya padi di wilayah Desa Delanggu maupun desa-desa lain di Kecamatan Delanggu itu segera sirna. Kemudian cuaca juga lekas membaik sehingga hasil pertanian dapat menguntungkan petani. Lebih ke upacara ritus sedekah bumi. Salah seorang petani mengatakan 4 dari 7 patok lahan padinya gagal panen karena hama. Perasaannya gimana, Pak? Ya kan tidak ada penghasilan satu. Yang kedua kan kerugian. Berapa Pak kerugiannya per lahan? Tiap patok itu ya dari tanam sampai panen biasanya 1.600.000 biayanya. Tradisi diakhiri dengan pembakaran ogoh-ogoh hama wereng sebagai simbol pemusnahan hama tanaman padi. Sebelumnya setengah lahan dari 69 hektar pertanian di desa mengalami gagal panen karena terserang hama wereng. Dari tradisi ini, petani berharap hama wereng segera hilang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, bagi Anda warga Tegal, masih ingatkah Anda dengan tarian kuntulan? Kebudayaan yang memadukan seni tari dan bela diri itu ternyata sudah nyaris punah. Namun lewat festival kuntulan, diharapkan bisa membangkitkan kembali seni raya tradisional sehingga diminati generasi muda. Tarian ini dinamakan kuntulan, kesenian yang berkembang di tanah Jawa. Kuntulan memang sudah jarang terlihat, bahkan nyaris punah. Banyak generasi muda yang tak tahu dan mengerti tentang seni yang menggabungkan gerakan bela diri silat dengan tarian. Kuntulan diambil dari kata kuntul atau burung bangau, karena kelincahan gerakan tarian seperti burung bangau. Diiringi musik rebana, kuntulan digelar untuk memeriahkan perayaan Hari Besar Agama Islam atau menyambut tamu yang datang. Ciri khas kuntulan itu tarian yang diaplikasikan dengan bela diri dengan iringan musik rebana, kemudian mirip burung kuntul Pak atau bangau. Bangau ya. Menyerupai burung kuntul. Kalau tahun-tahun kemarin sempat terpinggir. Alhamdulillah untuk tahun sekarang dari teman-teman Karang Taruna mencoba membangkitkan kembali spirit dari masyarakat agar bisa mengenal budaya kita asli dari tanah Jawa
diiris oleh produk. Dengan diadakannya festival kuntulan bisa menjadi cara untuk melestarikan dan mengenalkan seni tari tradisional rakyat ke generasi penerus. Sehingga seni tari asal Kabupaten Tegal ini tak kalah pamor dengan budaya pop masa kini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rosdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.